wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat. Baik. Coba lihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, agar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita sudah semangat kembali untuk belajar. Nah, sebelum kegiatannya dimulai, nih Ibu ingin bercerita tentang ada murid yang bernama Siti. Dia ke sekolah menaiki sepeda. Di sekolah membawa sepeda dengan perlahan. Dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya, salah satunya dengan bersepeda. Nah, bersepeda ini bermanfaat sekali untuk kesehatannya, untuk menjaga kebugaran tubuhnya agar peredaran darah di tubuh kita itu lancar. Nah, coba apa yang akan kita bahas hari ini dari cerita yang tadi? Coba ada yang tahu? Peredaran darah, Bu. Ya, benar sekali. Tepat ya, bahwa kita akan mempelajari tentang peredaran darah. Baik, sekarang kita amati gambar di halaman 2. Di situ adalah peredaran darah. Nah, bagian-bagian di situ kita amati ada apa saja? Apa di situ terdapat bagian jantung? Coba, apa saja bagian-bagian jantung yang terdapat di gambar tersebut? Serambi kanan, bilik kanan, bilik kiri, dan serambi kiri. Ya, benar, itu bagian-bagian jantung. Nah, di situ terlihat bahwa peredaran darah terbagi menjadi dua. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil, pertama melalui bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, dan vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Nah, dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis itu mengangkut CO2 yang nantinya akan ditukar ketika masuk paru-paru dan diangkut kembali oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Ya, nah, untuk peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri ke arteri besar atau aorta, ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke vena, lalu menuju serambi kanan. Nah, untuk di peredaran darah besar ini mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, setelah itu menukarnya di vena menuju serambi kanan adalah mengangkut kembali CO2 atau karbon dioksida. Nah, seperti itu untuk aliran darah ya, peredaran darah. Nah, selanjutnya kalian kan sudah mengerti ya, sudah paham bagaimana itu peredaran darah. Sekarang kita coba untuk menulis, kalian semua menulis apa saja yang termasuk organ dalam tubuh kita yang terlibat dalam peredaran darah. Sebutkan namanya
dan fungsinya. Coba kalian tulis dulu di buku masing-masing. Baik, kalian sudah ya untuk menuliskan apa saja yang terlibat atau organ yang terlibat dalam peredaran darah. Coba, adakah yang mau mengungkapkan, menyebutkan apa organnya dan fungsinya? Boleh? Siapa? Ya, dipersilakan. Rani. Ya, tepat sekali ya. Pertama ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu siapa lagi? Masih ada kah yang terlibat dalam peredaran darah? Ya, boleh. Rina? Pembuluh darah. Benar sekali, yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Lalu siapa lagi? Masih ada lagi gak tentang mengalirnya organ yang terlibat dalam peredaran darah? Ya, bagus. Boleh. Ya, betul. Paru-paru, yaitu yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalian semua sudah paham ya apa saja yang terlibat di dalam tubuh kita untuk peredaran darah ini. Nah, kalian sudah mengetahui ya apa saja organ yang terlibat dalam peredaran darah. Salah satunya yaitu jantung. Kita bisa loh mengetahui denyut jantung walaupun tidak memakai alat medis. Tahu gak gimana caranya? Nih, caranya gunakan jari kalian, 3 jari ini, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tempelkan ketiga jari ini kepada tangan kiri kalian seperti ini. Coba agak tekan, rasakan denyut jantungnya. Akan terasa? Ya, denyut jantung ini nanti coba kalian hitung berapa kali berdenyut selama 15 detik. Coba 1, 2, 3. Nah, sudah ya, kalian bisa kalikan 4. Itu adalah kecepatan denyut jantung kalian. Selain di tangan, kalian pun bisa merasakan denyut jantung itu di bagian telinga, di bawah telinga. Ini terasa kalau jika kalian memegangnya. Nah, selain tadi kan sudah memahami ya tentang bagaimana kita mengetahui merasakan denyut jantung kita secara langsung gitu. Nah, sekarang coba kalian tulis di buku kalian tentang perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Coba kalian tulis perbedaan di antara keduanya. Agar lebih rapi, gunakan tabel ya. Dipersilakan. Sudah menemukan apa perbedaan pembuluh darah nadi dengan pembuluh balik? Nah, coba yang pertama ada apa? Ya, boleh. Ya, pembuluh darah nadi itu nama lainnya adalah arteri, sedangkan pembuluh darah balik yaitu pena. Lalu yang kedua apa lagi perbedaannya? Ya, untuk pembuluh darah nadi berisikan oksigen, sedangkan untuk pembuluh darah balik berisikan karbon dioksida. Nah, ada lagi gak? Boleh? Ya, mengalir fungsi benar. Untuk pembuluh darah nadi itu berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, untuk sebaliknya untuk pembuluh darah balik itu dari mana? Dari seluruh tubuh menuju jantung karena mengalirkan karbon dioksida. Itu perbedaan antara pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Kalian sudah paham kan dan sudah mengamati tadi apa saja yang
terlibat ke dalam peredaran darah. Sekarang ibu memiliki ada beberapa gambar. Kalian buat kelompok menjadi 4 kelompok ya di kelas ini. Nah, setelah itu ibu akan berikan gambar ini dengan kata-katanya, dengan potongan-potongan kata. Nanti gambar ini kalian potongan kata ini tempelkan sesuai bagian-bagiannya ya. Nah, sudah dikelompokkan ya. Sekarang ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4 untuk menempelkan kata-katanya, potongan kata ini atau nama dari bagian-bagian organ pada gambar yang telah disediakan ya. Oke. Nah, sudah ya ketemu bagian-bagiannya. Ini ada dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 tentang jantung. Sudah benar ya, ini bagian-bagian jantung sudah ditempelin dengan tepat. Lalu ada kelompok 2 tentang peredaran darah, organ peredaran darah manusia. Ini tepat ya, udah bagus. Nih kelompok 3 ada peredaran darah di manusia secara utuhnya. Ini gambar pembuluh darah. Lalu ini ada gambar paru-paru di kelompok 4. Nih bagus-bagus ya semuanya, hasilnya tepat sesuai dengan tempatnya. Nah, ibu akan memperlihatkan karena kalian sudah memasangkan foto gambar ini dengan kata-katanya sesuai dengan bagian-bagiannya. Ibu akan memperlihatkan video tentang pembahasan mengenai paru-paru, pembuluh darah, jantung, atau organ-organ yang terlibat di peredaran darah kita. Yuk simak videonya. Di dalam tubuh manusia terdapat organ peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, serta pembuluh-pembuluh darah dan darah itu sendiri. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Jantung terbungkus oleh kantung perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina panis talis di bagian luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Jantung memiliki katup atrioventrikuler yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung. Katup ini berfungsi mencegah aliran dari bilik ke serambi selama sistol. Jantung juga memiliki katup semilunaris, yaitu katup aorta dan pulmonalis yang berfungsi mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis kiri ke bilik selama diastol. Pembuluh darah terdiri atas arteri dan vena. Arteri berhubungan langsung dengan vena pada bagian kapiler dan venular endoteliumnya. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena memiliki 3 lapisan. Lapisan bagian dalam terdiri dari endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dengan serat elastis. Lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil.
Pembuluh kapiler juga hanya memiliki satu lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Perbedaan struktur masing-masing pembuluh darah berhubungan dengan perbedaan fungsi mereka masing-masing. Pembuluh darah pada manusia terbagi menjadi pembuluh darah arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri merupakan tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik. Arteri juga memiliki pembuluh yang liat dan elastis. Tekanan pada pembuluh arteri ini lebih kuat daripada pembuluh balik. Pembuluh arteri memiliki sebuah katup valvula seminularis yang berada tepat di luar jantung. Pembuluh arteri terdiri atas beberapa bagian, yaitu aorta merupakan pembuluh dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Arteriol yaitu percabangan dari arteri. Pembuluh kapiler memiliki karakteristik sebagai berikut. Diameter pembuluh kapiler lebih kecil dibandingkan dengan arteri dan vena. Dinding pembuluh kapiler juga terdiri atas sebuah lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Dinding kapiler terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri atas endotelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dengan serat elastis, lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastis. Pembuluh balik disebut juga dengan vena. Vena terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluh vena lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh vena juga lebih lemah jika dibandingkan dengan pembuluh nadi. Pada pembuluh vena ini terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit yang disebut valvula seminularis yang berfungsi menjaga darah tidak balik arah. Pembuluh balik terdiri dari vena cava superior yang berfungsi membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Vena cava pulmonalis berfungsi membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut sebagai peredaran darah ganda karena darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Jenis-jenis peredaran darah pada manusia antara lain sebagai berikut. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida pada jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, darah dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah manusia dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penampang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Nah, sudah lebih paham ya setelah melihat video-videonya penjelasan mengenai peredaran darah. Sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian masing-masing, kenapa sih kita harus menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita agar peredaran darah tetap lancar, dan bagaimana sih orang-orang yang kurang menjaga kesehatan tubuhnya, apalagi tentang peredaran darahnya. Mereka yang dilihat contohnya sering merokok atau tidak pernah olahraga. Nah, menurut kalian bagaimana sih itu
orang-orang seperti itu pendapat kalian ya. Coba tuliskan di buku kalian masing-masing. Sudah? Ya. Bagus ya. Itu menjadi refleksi kita bahwa kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan kita, apalagi menjaga tubuh kita agar tetap bugar, agar peredaran darah yang ada di tubuh kita tetap lancar, untuk menjaga kesehatan kita agar tidak perlu meminum obat dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan tentang peredaran darah ini? Tidak, Bu. Boleh? Ya, atau ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa saja sih yang tadi kita pelajari? Dipersilakan. Ya, wah bagus sekali ya semuanya, semangat, tetap masih semangat. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar tetap semangat walaupun sudah siang ya, menuju siang. 1, 2, 3. Wah, bagus ya suaranya, bagus-bagus. Jangan lupa nanti rapikan lagi bukunya. Setelah itu bereskan kembali, masukkan ke dalam tas. Lalu jangan lupa nanti yang piket tetap melaksanakan piketnya ya. Nah, sekarang kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Amin ya robbal alamin. Ya, sampai jumpa kembali ya. Semoga hati-hati di jalan yang pulangnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zuyina. Di sini saya akan mereview hasil simulasi rekan saya, Putri Ayunia Lestari. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke reviewnya. Jadi, simulasi yang dilakukan oleh rekan saya tadi itu sudah cukup baik, teman-teman. Dan juga di awal sudah ditambahkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional yang tentunya menambah semangat para siswa sebelum belajar dan juga menumbuhkan juga jiwa nasionalisme para siswa. Kemudian sebelum belajar juga sudah berdoa dulu. Kenapa berdoa itu penting? Karena itu mampu menciptakan jiwa religius dari siswa-siswanya, supaya kegiatan belajar mengajar juga dapat berjalan lancar, tidak ada halangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ditambahkan juga persepsi atau mereview tentang materi-materi apa yang akan disampaikan pada hari itu, dengan memantik siswa untuk menyampaikan pertanyaan, kemudian siswa-siswa menjawab dan lain sebagainya. Itu mampu memantik rasa keingintahuan siswa kepada materi yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, kemudian dalam menjelaskan materi juga itu sudah cukup baik karena ditambahkan dengan media-media, karena guru tersebut menggunakan media-media untuk memenuhi atau melengkapi pembelajaran tersebut. Dengan tadi kan sudah ada media pembelajaran secara visual atau gambar-gambar mengenai ada organ tubuh, kemudian ada gambar langsung mengenai peredaran darah, entah itu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar, sehingga guru pun dapat lebih mudah dalam menjelaskan materinya. Nah, siswa pun dapat lebih mudah untuk mengerti atau memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya guru juga menggunakan metode diskusi, teman-teman. Metode diskusi itu metode yang benar-benar cukup efektif untuk sekarang, apalagi dalam pendekatan studi center. Itu membuat siswa lebih aktif lagi dengan guru memantik pertanyaan-pertanyaan, kemudian si siswanya menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian ada juga selain diskusi bersama guru, ada juga diskusi bersama teman-teman yang lainnya atau berdiskusi kelompok. Nah, di situ juga siswa itu
latih untuk memecahkan masalah bersama-sama. Nah, mungkin sedikit saran saja dari saya bagi guru atau calon guru di luar sana ketika mengajar itu mungkin dapat dibiasakan dengan murah senyum, supaya anak-anak juga tidak merasa sangat serius sekali dalam pembelajaran atau tegang dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sebagai guru lebih murah senyum atau lebih banyak interaksi atau sedikit intermezzo seperti bercandaan dan lain sebagainya, itu akan membuat siswa lebih tenang dan tentunya akan lebih mudah dalam menyerap materi pembelajaran. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. See you.